Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di database desain Oracle. Kita sekarang masuk di section ke-8 bagian ketiga, yaitu mengenai modeling change, khususnya adalah price. Adapun objektif di slide ini yaitu yang pertama memecahkan persyaratan bisnis untuk melacak perubahan price atau value dengan membangun model yang menggunakan entity historical. Jadi di slide ini Anda tetap akan menggunakan entity historical atau mencatat historis dari sebuah record, tetapi yang dimodelkan adalah price atau value-nya, tidak time. Kalau yang kemarin kita time ya. Jadi di sini harga atau value. Terus kemudian selanjutnya adalah mempelajari mengenai journaling atau logging. Logging itu kan mencatat record ya yang terjadi. Jadi dibuat lognya itu kalau Anda di sistem komputer gitu ya, itu di OS itu kan ada sistem log. Nah, itu nanti kurang lebih sama seperti itu. Tujuannya ya historical hampir sama penjelasannya dengan yang kemarin ya, yaitu bahwa historical price ini penting untuk mencari tren. Jadi tren itu berkembang dari atau dikembangkan dari data-data sebelumnya. Ini sangat penting untuk misalkan penjualan atau pengambilan keputusan. Ya, contoh, jika nilai siswa diubah dalam sebuah sekolah atau kampus, penting untuk mencatat kapan nilai itu diubah, nilai lama, nilai baru, dan siapa yang mengubahnya. Jadi, record-record yang seperti ini kalau Anda hanya memodelkan recordnya saja, tanpa memodelkan secara khusus mencatat historisnya, nah itu juga tidak bisa tercatat. The importance of price change. Perubahan harga sering menjadi pertimbangan penting ketika memodelkan persyaratan bisnis. Nah, ini ditekankan kembali terutama ya pencatatan perubahan harga. Ini ada contohnya di stock market atau harga saham gitu ya. Dia berubah setiap detik. Sistem yang menganalisa stock market atau memberikan informasi stock market ini ya harus bisa mencatat change historical data kaitannya dengan dengan price ya. Kemudian what's the price today? Harga produk berubah seiring waktu, beberapa naik, beberapa turun. Ya, ada istilah inflasi gitu ya. Harga dulu itu standar misalkan makan satu kali makan berapa, nah sekarang sudah berbeda lagi. Teknologi juga ya, emas dan perak ini mata uang ya adalah contoh komoditas yang harganya berfluktuasi. Nah, di sini modeling historical price seringkali berguna memiliki informasi harga sebelumnya. Nah, di model di samping ini dia berusaha untuk melacak harga historis suatu produk. Jadi di sini ada dua entitas, ada entitas produk, ada entitas price. Relasinya adalah one to many. Jadi satu produk dia bisa banyak price. Karena selama produk tersebut dijual, dia bisa beberapa kali berganti price. Jadi di sini satu atau one to many. Price-nya bisa banyak. Nah, di price ke produk ya, satu price. Nah, ini pasti ada satu produk. Kalau ada catatan mengenai price ya, start date dan end date, nah ini pasti ada yang ini price-nya siapa kan gitu ya. Dia pasti hanya maksimal satu produk. Jadi di sini opsionalitasnya adalah opsional. Di sini berarti ada produk yang dia belum punya
price atau belum punya syaratan price. Artinya ya produk-produk baru dia sekedar dimasukkan dulu recordnya, tapi price-nya dia belum bisa ditentukan gitu. Jadi di sini opsionalitasnya adalah opsional. Kemudian entitas produk dia ada primary key ID dan juga atribut ya mandatory name. Di price ini ada UID ya, sorry bukan primary key. UID start date untuk price-nya. Kemudian ada end date dan mandatorinya adalah price. Dan ingat di sini ada bar relationship. Jadi di price ini itu berarti nanti ada produk ID. Sehingga jangan bingung, loh start date kok jadi unique identifier, apakah nanti tidak duplikat? Nah, tidak duplikat karena di sini ada bar relationship-nya. Sehingga produk ID itu nanti juga akan masuk di sini. Jadi akan jadi unique identifier di sini. Jadi unique identifier-nya adalah start date dan produk ID. Dan ini tidak mungkin atau tidak bisa kalau berganda ya. Karena di barang di tanggal yang sama itu ya pastinya harus ditulis satu kali saja. Ya, karena masing-masing produk ID ya ditulis di satu kali satu tanggal gitu ya. Kemudian di sini cara baca atau cara membayangkannya gitu ya. Jadi ada satu buah produk yang nanti akan dicatat per tanggal berapa, harganya berapa, ya. Jadi yang di sini yang harus diisi itu start date berapa, price-nya berapa. Nah, yang end date itu kenapa kok dia opsional? Karena end date ini aslinya dibutuhkan untuk barang-barang yang tersedianya itu tidak kontinu. Barang-barang yang tersedianya kontinu itu seperti apa? Seperti beras atau kebutuhan pokok yang lainnya. Barangnya setiap saat pasti ada, cuma harganya yang berbeda-beda. Ini kita ke barang yang kontinu dulu ya. Jadi kalau barang yang dijual itu kontinu, seperti beras, kebutuhan pokok, itu dia sebenarnya hanya perlu start date saja. Jadi per tanggal sekian, harganya berapa. Nanti kalau ada perubahan harga, bagaimana? Nah, nanti per tanggal selanjutnya gitu ya, atau di perubahan harga tersebut, itu dicatat start date-nya. Dicatat lagi. Berarti kan secara nggak langsung start date-nya itu, start date-nya itu start date-nya yang lama, end date-nya dia itu start date yang baru kan ya, atau tanggal yang perubahan yang baru. Aslinya kalau barang yang continue itu bisa seperti itu atau barang kebutuhan pokok. Ya kan? Jadi barangnya ada terus cuma harganya yang berbeda-beda. Ya, jadi cukup coba pakai start date atau change date saja ya istilahnya. Itu sebenarnya bisa nanti bisa ditentukan start date-nya itu ya yang tanggal sebelumnya perubahannya kapan atau tanggal ya yang tercatat sekarang nanti yang di end date-nya itu dirubah ya. Start date-nya dirubah, bukan dirubah, ditambahkan start date yang baru. Nah, end date ini butuhnya untuk barang-barang yang tidak ada terus, seperti buah-buahan. Kalau buah-buahan itu kan musim. Jadi kalau misalkan lagi musimnya ya, barangnya ada. Nah, kalau barangnya pas ada, misalkan selama 2 bulan ada, setelah itu 3 bulan nggak ada. Itu kita harus menentukan start date sama end date-nya. Karena tidak bisa, kalau misalkan cuma di start date saja atau change date saja, itu tidak bisa. Karena dia barangnya nggak continue.
Jadi harus ditentukan 2 bulan selama barang itu ada, itu start date dan end date harganya berapa. Ya nanti kalau barangnya nggak ada selama 3 bulan ya, setelah 3 bulan ada lagi, nah itu dia start date dan end date baru nanti. Misalkan 2 bulan. Nah makanya end date ini tetap ditambahkan tapi sifatnya opsional. Nah, kemudian historical price change. Apa yang terjadi ketika mereturn barang ke toko? Anda membeli barang dengan harga tertentu, tetapi pada saat itu Anda mendapat harga sale. Nah, ini kaitannya dengan barang yang dicatat ketika ada retur, itu barang yang sekarang sedang sale atau uang yang dikembalikan ke Anda, itu uang sesuai harga sale yang sekarang atau sesuai dengan pembeliannya Anda dulu. Anda tentu saja sesuai dengan pembeliannya dulu kan ya yang di retur harganya. Nah, itu pentingnya historical price. Bisnis seringkali perlu mencatat perubahan harga. Dalam model ini diasumsikan bahwa setiap pembelian hanya dari satu produk. Jadi di sini purchase ini diasumsikan hanya dari satu produk. Kalau belanja di supermarket itu kan purchase dan produk ini kan pasti many to many karena satu purchase atau satu catatan nota gitu ya. Itu kan pasti barangnya memungkinkan kalau banyak. Jadi di sini juga aslinya many. Tapi di sini kondisinya satu purchase atau satu pembelian ini hanya satu produk. Dibayangkan bukan seperti soalen tapi seperti misalkan mobil atau motor. Nah, itu satu mobil atau satu motor itu satu purchase ID kan gitu ya. Satu kwitansi pembelian. Harga yang dibayarkan dapat ditemukan dengan mencocokkan purchase date di antara start date dan end date pada entity price. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada garis imajiner yaitu between, di mana untuk mengetahui harga pada saat itu belinya berapa, kan sesuai seperti kasus tadi ya, kasus retur barang, tapi harga barang yang sekarang itu berbeda dengan harga yang dulu waktu beli. Nah, untuk mengetahui harganya dulu berapa, ini tinggal dicocokkan ya, purchase date-nya barang tersebut tanggal berapa, dicocokkan dengan tanggal di antara start date dan end date. Ya, jadi di antara start date dan end date tentu saja dengan produk ID tertentu ya, produk ID-nya yang di sini. Itu nanti dia harganya berapa. Ya, jadi ini kalau Anda dulu ingat ya, yang dicatat hanya data yang non volatil atau purchase date. Terus kemudian ya, data yang non volatil ini nanti digunakan untuk bisa menghitung recordnya pada saat itu harganya berapa. Ya, jadi tanggal yang ini itu antara tanggal yang mana kan gitu ya. Dengan bahasa yang lain. Nah, purchase date-nya antara tanggal yang mana, nanti harganya berapa. Barang-barang tertentu di antara tanggal segini sampai segini itu harganya berapa. Tentu saja nanti kalau Anda kemarin sudah pelajari konsep agregat atau join kan gitu ya. Itu tentu saja nanti di sini menggabungkan antara 3 tabel. Karena nggak bisa model database gini terus kok di sini dia berrelasi ke sini itu nggak bisa. Jadi garisnya ini hanya imajiner. Oke, ingat-ingat, jadi tidak bisa. Di sini kok dibuat garis lagi. Ya, tidak bisa. Between relationship tidak dapat dimodelkan, tapi perlu didokumentasi dan diimplementasi dengan kode tambahan. Jadi ada kode khusus atau node khusus ya yang
memberitahukan bahwa tadi harga pada saat itu bisa diketahui ya, dengan mencocokkan purchase date-nya dia seberapa. Nah, harganya dia di antara di purchase date-nya itu antara tanggal berapa sampai berapa. Ya, nanti catatan harganya dia atau barang produk ID-nya yang masuk ke sini itu berapa. Entitas purchase juga dapat berisi atribut atau relationship lain dengan customer dan employee. Artinya purchase ini juga sebelah kanan atau sebelah atasnya itu nanti sebenarnya ada berrelasi lagi dengan customer atau employee, tapi memang tidak ditampilkan. Jadi seperti itu bisa dibayangkan ya tabelnya. Beberapa kali kemarin saya modelkan bentuk tabelnya, ya, tapi saya yakin Anda nanti bisa menggambarkan sendiri bentuk tabelnya, terutama ya yang di purchase dan yang di price. Kita telah melihat bahwa harga berubah seiring waktu. Ya, enggak hanya harga saja, tapi informasi yang lain itu juga bisa berubah. Informasi apa saja selain harga, ini juga yang akan informasi tersebut akan kita manfaatkan di journaling ya. Jadi informasi apapun itu bisa dijurnalkan atau bisa di-log. Setiap kali sistem memungkinkan pengguna untuk memodify atau meremove informasi, maka perlu diajukan pertanyaan, apakah nilai-nilai lama perlu disimpan dalam catatan? Ini disebut logging atau journaling. Nah, ini bisa menjadi penting untuk dicatat ketika datanya itu data finansial atau data-data sensitif seperti perubahan nilai siswa. Jadi di sini sistem logging ini dicontohkan. Entitas payment ini mungkin dia berrelasi dengan entitas yang lain tapi tidak digambarkan. Nah, entitas payment ini dia berrelasi dengan amount modification. Relasinya adalah one to many. Jadi satu payment bisa banyak kali atau ya beberapa kali modifikasi. Nah, ketika dimodifikasi itu nanti tinggal dicatat di entitas amount modification, itu kan unique identifier-nya berarti karena di sini ada bar. Di sini ada payment ID sama date modified. Jadi payment ID ada date modified. Jadi misalkan nanti bisa dibayangkan di tabelnya untuk payment ID tertentu itu nanti dia berapa kali dirubah. Nah, itu nanti tinggal dilihat di sini. Di tabel amount modification, payment ID tertentu, date modified tertentu atau pada tanggal berapa saja gitu ya. Nah, ini old amount-nya berapa, record-nya berapa, modified by atau yang merubah siapa. Nah, ini jadi bayangkan ini sebagai ya, mencatat siapa yang merubah, jumlah jumlah sebelumnya berapa, tanggal dirubahnya kapan. Nah, ini adalah sistem log. Ya. LOG ya, logging, sistem log. Oke. Kemudian journal content. Jurnal biasanya terdiri dari nilai yang dimodifikasi, siapa yang memodifikasi dan kapan dilakukan ya tadi ya. Jadi recordnya, tanggalnya atau kapan dimodifikasi, siapa yang memodifikasi, nilai yang dimodifikasi atau nilai yang lama, nilai yang dirubah. Kalau nilai yang baru kan sudah tercatat di yang sini kan gitu ya, atau di employee-nya. Tapi nilai yang lama itu catatnya di salary change. Informasi tambahan ini tentu saja dapat diperluas jika diinginkan. Di employee dan salary change, ini satu employee bisa beberapa kali perubahan gaji. Nah, nanti sama, pada kapan gaji dirubah, kemudian old salary amount atau gaji yang lama itu berapa dicatat di sini recordnya.
modified by yang merubah siapa. Gaji employee yang baru ya catatnya di sini salary amount, atau gaji yang saat ini sekarang masih berlaku itu dicatatnya di salary amount. Nah, kita tadi sudah mempelajari mengenai appreciation, depreciation. Apresiasi itu kenaikan nilai, depresiasi penurunan nilai ya. Maksudnya nilai terkait price, price yang inflasi ya. Tadi yang dulu mungkin lebih murah, sekarang lebih mahal lah. Nanti historical datanya kalau mau barangnya diretur dengan harga yang lama itu mencatatnya bagaimana. Nah, itu tadi sudah pelajari. Kemudian yang ketiga, journaling and logging, tidak terkait secara khusus mengenai price, tapi apapun ketika ada perubahan itu perlu dicatat ya, kapan perubahannya, nilai yang dirubah berapa, dan siapa yang merubah. Jadi dalam pelajaran ini Anda telah mempelajari mengenai historical data terkait price, kemudian ada journaling dan logging. Demikian slide ini saya akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.